Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita mendengar kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pikiran kita langsung terhubung dengan duka, dengan air mata, dengan kabar kematian yang datang. Kalimat ini seolah menjadi penanda sebuah perpisahan, sebuah akhir yang tak terhindarkan. Kita mengucapkannya saat musibah datang, saat kehilangan menghampiri. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa makna kalimat ini jauh lebih dalam? Jauh dari sekadar ungkapan belasungkawa. Bagaimana jika kalimat ini sesungguhnya bukan tentang akhir, melainkan tentang sebuah permulaan yang paling fundamental? Ini bukan tentang sesuatu yang hilang, tapi tentang sesuatu yang kembali. Ini adalah sebuah bisikan rahasia tentang jati diri kita, yang sejati, dan tujuan utama dari seluruh perjalanan hidup. Menantang pemahaman umum. Kita semua dibesarkan dengan pemahaman bahwa Inna lillahi adalah kalimat duka. Ini adalah respon spontan ketika kita mendengar kabar yang menyedihkan, sebuah kalimat yang menghibur hati yang terluka. Dari sudut pandang syariat, ini adalah pengakuan atas kekuasaan Allah dan penerimaan takdirnya. Pemahaman ini sudah benar dan valid. Ia menguatkan kita dalam menghadapi kehilangan, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah titipan. Ia mengajari kita untuk bersabar dan menyerahkan segala urusan kepadanya, Sang Pemilik sejati. Namun apakah pemahaman ini sudah lengkap? Pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami apa makna Inna lillahi dalam konteks diri kita yang masih hidup, yang sedang berjuang, yang sedang mengarungi lautan dunia ini? Kita seringkali hanya melihat kalimat ini sebagai bagian dari upacara duka, tanpa pernah menyelami maknanya dalam relasi kita dengan Allah di setiap detik kehidupan. Kita mereduksi kalimat agung ini menjadi sekadar formalitas saat ada kabar buruk, padahal ia adalah sebuah deklarasi yang seharusnya menggema dalam jiwa kita setiap saat. Pikirkan sejenak, jika segala sesuatu berasal darinya, termasuk diri kita, maka kalimat ini adalah sebuah pengingat abadi. Ia bukan hanya berlaku saat kita meninggal, tapi juga saat kita lahir. Ia bukan hanya tentang kematian jasad, tapi tentang kehidupan ruh. Ini adalah sebuah peta, sebuah kompas spiritual yang menunjukkan asal-usul kita. Pemahaman konvensional ini, meski penting, seringkali membuat kita melewatkan inti terdalamnya. Kita sibuk melihat keluar, melihat duka orang lain, tapi lupa bahwa kalimat ini sebetulnya adalah cermin untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ia mengajak kita untuk bertanya, siapa aku ini sebenarnya? Dan kemana aku akan pergi? Pertanyaan yang fundamental ini seringkali luput dari perenungan kita sehari-hari. Seringkali saat kita mengucapkannya, kita hanya berfokus pada kehilangan fisik. Kita kehilangan orang yang dicintai, harta, atau kesempatan. Padahal makna sejati kalimat ini justru mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal yang fana. Ia adalah sebuah pengingat bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah pinjaman, bukan kepemilikan. Dengan demikian, makna Inna lillahi dalam konteks ini adalah pengakuan bahwa kepemilikan sejati hanya ada pada Allah. Ia membebaskan kita dari belenggu keterikatan. Tanpa pemahaman ini, kita akan terus merasa cemas dan takut kehilangan, karena kita menganggap sesuatu sebagai milik kita, padahal ia hanyalah pinjaman dari Sang Maha Kaya. Inilah mengapa hari ini kita akan bedah makna sejati dari kalimat ini, bukan sebagai ungkapan belasungkawa, tapi sebagai peta rahasia untuk mengenali diri dan menemukan jalan pulang kepada sumber sejati. Kita akan menjelajahi kedalaman spiritual yang akan mengubah cara kita memandang hidup, kematian, dan hubungan kita dengan Allah. Kematian jasad dan kematian ego. Secara harfiah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang diucapkan saat menghadapi musibah atau kematian. Ungkapan ini menjadi jembatan antara hati yang sedih dengan keyakinan yang kuat. Ia menguatkan bahwa semua yang datang akan kembali padanya. Ini adalah bagian dari iman kita, sebuah manifestasi dari penerimaan takdir ilahi. Namun ada lapisan makna lain yang tersembunyi,
yang tidak terkait dengan kematian jasad, melainkan kematian ego. Inna lillahi sesungguhnya adalah kunci untuk membuka pintu makrifat. Kematian jasad adalah akhir dari kehidupan fisik, tetapi kematian ego adalah awal dari kehidupan spiritual yang sejati. Ini adalah proses melepaskan diri dari segala ilusi dan keterikatan yang membelenggu kesadaran kita. Ego seringkali membuat kita merasa sebagai entitas yang terpisah dari Sang Pencipta. Kita merasa memiliki kehendak mutlak, kekuatan, dan bahkan pengetahuan. Ego adalah sumber dari kesombongan, iri hati, dan ketakutan. Ia adalah dinding tebal yang menghalangi kita untuk melihat hakikat diri kita yang sebenarnya. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, termasuk ego itu sendiri, maka ego akan mulai mencair. Ini adalah kematian simbolik yang membawa pada kebangkitan kesadaran. Kematian ego bukan berarti kita kehilangan identitas, melainkan kita menemukan identitas sejati yang berakar pada ketuhanan. Ini adalah titik di mana aku yang palsu, yang penuh dengan ilusi dunia, lenyap. Ketika ego mati, hati akan menjadi lebih lapang. Kita tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, tapi sebagai alat pemurnian. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai medan perebutan, tapi sebagai cermin untuk melihat wajahnya. Kedamaian sejati akan datang, bukan dari memiliki banyak hal, tapi dari menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa selain anugerah darinya. Perjalanan dari kematian jasad menuju kematian ego adalah perjalanan dari syariat menuju hakikat. Ini adalah jalan bagi mereka yang ingin lebih dari sekadar beribadah secara fisik, tapi juga ingin merasakan kehadiran Allah di setiap tarikan napas. Mengapa aku bukan diriku? Pernahkah terbesit pertanyaan, siapakah aku ini sebenarnya? Mayoritas dari kita akan menjawab dengan nama, profesi, atau peran sosial kita. Saya adalah nama, saya seorang guru, saya seorang ayah. Jawaban-jawaban ini, meskipun valid dalam konteks dunia, hanyalah identitas sementara. Identitas-identitas ini dapat berubah dan bahkan hilang. Nama bisa diganti, pekerjaan bisa beralih, dan peran bisa berakhir. Lalu siapa kita ketika semua itu tidak ada lagi? Inna lillahi adalah pengingat bahwa hakikat diri kita bukanlah jasad, bukan nama, bukan jabatan, bukan harta, dan bukan status sosial. Semua itu adalah pakaian yang kita kenakan di dunia ini. Hakikat diri kita adalah lillahi, yang berarti milik Allah, berasal dari Allah, dan ada karenanya. Ini adalah inti dari diri kita yang abadi dan tak terpisahkan dari sumbernya. Bayangkan sebuah ombak di lautan. Ombak memiliki bentuk, suara, dan gerakan yang khas. Ia bisa terlihat besar, kecil, tenang, atau bergejolak. Namun di balik semua manifestasi itu, ia tidak pernah terpisah dari air laut itu sendiri. Ombak itu adalah air laut. Begitu ombak itu pecah di pantai, ia tidak mati, melainkan kembali menyatu dengan samudra. Sama seperti ombak dan lautan, kita adalah manifestasi dari Sang Pencipta. Kita memiliki bentuk, pikiran, dan perasaan, tetapi esensi kita adalah lillahi. Kita ada karena Dia, dan setiap bagian dari kita, dari atom terkecil hingga kesadaran tertinggi, adalah miliknya. Menyadari ini adalah langkah awal untuk membebaskan diri dari ilusi keterpisahan. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah lillahi, kita akan berhenti mencari pengakuan dan nilai dari hal-hal di luar diri. Nilai kita tidak ditentukan oleh seberapa sukses kita, seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, atau seberapa populernya kita. Nilai kita ditentukan oleh fakta bahwa kita adalah ciptaannya, bagian dari manifestasi cinta dan kebesarannya. Ini adalah fondasi dari harga diri yang kokoh dan tak tergoyahkan. Pemahaman ini juga mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita tidak lagi melihat orang lain sebagai saingan, tetapi sebagai saudara seesensi. Kita semua adalah lillahi, ombak-ombak dari lautan yang sama. Ini adalah dasar dari kasih sayang dan welas asih yang tulus. Karena kita melihat Sang Pencipta dalam setiap ciptaannya. Kembali ke sumber,
Kalimat inna ilaihi raji'un sering diartikan sebagai dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Pemahaman umum ini mengarah pada keyakinan akan hari kebangkitan dan akhirat, yang memang merupakan pilar penting dalam iman Islam. Kita percaya bahwa pada akhirnya, semua jiwa akan kembali kepada Allah untuk dihisab. Namun seperti yang sudah kita bahas, ada makna yang lebih dalam dari sekadar kembali di akhirat. Kembali kepadanya bukanlah sebuah peristiwa tunggal di masa depan, melainkan sebuah proses yang terjadi di setiap saat. Ini adalah perjalanan batin, sebuah perjalanan tauhid. Tauhid bukan hanya tentang mengatakan la ilaha illallah di bibir, melainkan tentang menyatukan kesadaran kita dengan Sang Pencipta di setiap tarikan napas, di setiap langkah, dan di setiap tindakan. Ini adalah tentang mengembalikan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita kepadanya. Pertanyaan reflektif yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri adalah, apakah kita sudah kembali kepadanya dalam setiap nafas, dalam setiap tindakan? Ketika kita marah, apakah kita kembali kepadanya dengan beristighfar dan mengingat kebesarannya? Ketika kita merasa gembira, apakah kita kembali kepadanya dengan bersyukur? Ketika kita menghadapi kesulitan, apakah kita kembali kepadanya dengan berserah diri? Ini adalah perjalanan pulang yang sesungguhnya. Peta pulang ini tidak memerlukan GPS atau peta fisik. Ia membutuhkan kompas batin yang disebut kesadaran. Kesadaran bahwa tidak ada yang berkuasa selain Dia. Bahwa semua pertolongan datang darinya dan semua kesulitan adalah ujian darinya. Ini adalah kondisi jiwa yang selalu terhubung, terlepas dari apa yang terjadi di luar. Perjalanan ini adalah tentang melepaskan diri dari segala hal yang memisahkan kita dari Allah. Ini adalah tentang memurnikan hati dari segala keterikatan duniawi. Ketika kita melepaskan keterikatan pada harta, pada status, pada pengakuan, kita akan menemukan kebebasan sejati. Kebebasan untuk mencintai tanpa syarat, memberi tanpa mengharapkan balasan, dan hidup tanpa rasa takut. Dengan demikian, kembali kepadanya adalah sebuah undangan untuk hidup dalam kehadirannya. Ini adalah undangan untuk menjadikan setiap momen sebagai ibadah, setiap pikiran sebagai zikir, dan setiap tindakan sebagai wujud cinta kita kepadanya. Mengenali kehadirannya dalam diri. Inna lillahi bukan hanya sebuah ungkapan duka atau pengakuan takdir. Kalimat ini adalah gerbang menuju ilmu makrifat, yaitu ilmu tentang mengenal Allah secara personal dan mendalam. Menyadari bahwa aku ini adalah bagian darinya adalah langkah awal untuk menyaksikan kehadirannya dalam diri kita sendiri. Makrifat adalah kondisi di mana kita tidak lagi mencari Tuhan di luar diri, melainkan merasakannya sebagai inti dari keberadaan kita. Ketika kita menyelami makna inna lillahi, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengenalnya sudah ada di dalam diri kita. Hati kita adalah cermin yang memantulkan sifat-sifatnya. Akal kita adalah alat untuk memahami hikmahnya. Setiap tarikan napas adalah tanda kekuasaannya. Dengan kesadaran ini, ibadah kita tidak lagi hanya berupa ritual, tapi menjadi dialog yang intim dan penuh cinta. Dengan kesadaran inna lillahi, kita tidak lagi melihat musibah sebagai hukuman, tapi sebagai alat pemurnian. Sebuah sakit, kehilangan, atau kegagalan menjadi momen untuk kembali mengingat sumber kita. Ia adalah cara Allah untuk membersihkan hati kita dari keterikatan dunia yang menghalangi kita darinya. Dalam setiap kesulitan, kita bisa melihat rahmat-Nya, karena Ia mengizinkan kita untuk lebih dekat kepadanya. Pemahaman ini juga mengubah cara kita melihat dunia. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai medan perebutan, tapi sebagai cermin untuk melihat wajah-Nya. Setiap keindahan yang kita saksikan, bunga yang mekar, mentari terbit, wajah orang yang kita cintai, adalah manifestasi dari nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dunia bukan lagi tempat yang harus kita kuasai, tapi sebuah galeri seni yang harus kita nikmati dan renungkan. Makrifat adalah puncak dari perjalanan spiritual. Ia adalah kondisi di mana keraguan lenyap dan keyakinan tak tergoyahkan. Ketika kita mencapai makrifat, hidup menjadi penuh makna.
Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan akan kematian, karena kita tahu bahwa kematian adalah pintu gerbang menuju sumber asal kita. Kita tidak lagi cemas akan kehilangan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu adalah pinjaman darinya. Ini adalah sebuah kondisi hati yang damai, yang terbebas dari segala kekhawatiran dunia. Hati yang telah kembali kepadanya, bahkan saat jasadnya masih hidup di dunia. Melepaskan belenggu ketakutan. Ketakutan adalah salah satu emosi paling dominan yang membelenggu manusia. Kita takut akan kegagalan, takut kehilangan orang yang dicintai, takut akan ketidakpastian masa depan, dan yang paling mendasar, takut akan kematian. Ketakutan-ketakutan ini seringkali membuat kita hidup dalam kecemasan yang konstan dan mencegah kita untuk benar-benar menikmati hidup. Makna innalillahi adalah obat penawar yang paling mujarab untuk semua ketakutan ini. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya, maka apa yang harus kita takuti? Kegagalan adalah caranya untuk mengajari kita, kehilangan adalah caranya untuk memurnikan kita, dan kematian adalah jalan pulang. Dengan kesadaran ini, ketakutan akan mulai luntur, digantikan oleh ketenangan dan keyakinan. Misalnya, kita takut kehilangan pekerjaan. Ketakutan ini muncul karena kita menganggap pekerjaan adalah sumber rezeki kita. Padahal rezeki itu datang dari Allah. Ketika kita sadar bahwa rezeki kita ada di tangannya, maka kita akan bekerja dengan ikhlas dan maksimal tanpa dihantui oleh ketakutan akan kehilangan. Kita tahu apapun yang terjadi, Allah akan selalu mencukupi. Sama halnya dengan ketakutan akan kematian. Banyak orang menghindari pembicaraan tentang kematian karena menganggapnya sebagai akhir yang menakutkan. Tapi bagi orang yang memahami inna lillahi, kematian adalah pintu gerbang menuju keabadian. Ia adalah pertemuan dengan Sang Pencipta setelah sekian lama kita terpisah oleh dimensi fisik. Kematian bukan lagi akhir, tapi sebuah permulaan yang baru. Melepaskan belenggu ketakutan adalah langkah besar menuju kebebasan spiritual. Ia adalah hasil dari keyakinan yang mendalam bahwa kita tidak pernah sendirian, bahwa Sang Pencipta selalu bersama kita, membimbing setiap langkah kita, dan melindungi kita dari segala hal yang dapat membahayakan jiwa kita. Ketika kita hidup tanpa rasa takut, kita bisa mencintai dengan lebih tulus, memberi dengan lebih ikhlas, dan hidup dengan lebih damai. Kita akan berhenti mengejar hal-hal fana yang tidak pernah bisa memenuhi kekosongan jiwa, dan mulai mengejar hal-hal yang abadi. Hati sebagai cermin ilahi. Dalam perjalanan spiritual, hati memegang peran sentral. Ia adalah pusat dari kesadaran dan keimanan. Hati yang bersih adalah cermin yang dapat memantulkan cahaya ilahi. Namun, hati kita seringkali dikotori oleh debu-debu dunia. Iri hati, dengki, kesombongan, dan nafsu duniawi. Debu-debu ini membuat cermin menjadi buram, dan kita tidak lagi bisa melihat pantulan kebesarannya. Pemahaman innalillahi adalah alat pembersih hati yang paling efektif. Ketika kita merenungkan bahwa hati kita adalah miliknya, kita akan termotivasi untuk menjaganya tetap bersih. Kita akan berusaha untuk menghilangkan segala yang mengotorinya. Dengan setiap tindakan pembersihan, cermin hati akan menjadi lebih jernih dan pantulannya akan menjadi lebih jelas. Proses pembersihan hati ini tidak mudah. Ia memerlukan kejujuran yang mendalam dan komitmen yang kuat. Kita harus berani menghadapi sisi gelap dari diri kita, mengakui kesalahan kita, dan memohon ampunan kepadanya. Namun setiap langkah dalam proses ini akan membawa kita lebih dekat kepadanya. Hati yang bersih juga akan menjadi sumber kedamaian. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh pasang surut kehidupan. Ia akan tetap tenang, bahkan di tengah badai. Karena ia tahu bahwa semua badai itu berasal dari Dia, dan Dia tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba-Nya. Ketika hati kita sudah bersih, kita akan mulai melihat keindahan dalam segala hal. Kita akan melihat rahmat-Nya dalam setiap musibah dan hikmah-Nya dalam setiap kegagalan. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang keras dan kejam, tapi sebagai ladang yang subur untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang.
Ini adalah kondisi yang diinginkan oleh setiap pencari kebenaran. Kondisi hati yang tenang, damai, dan penuh cinta. Kondisi hati yang sudah pulang kepadanya, bahkan saat ia masih berada di dunia. Kunci mengubah perspektif hidup. Hidup seringkali terasa berat karena kita melihatnya dari perspektif yang salah. Kita melihat kesulitan sebagai hukuman dan kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Kita merasa sebagai korban dari keadaan. Perspektif ini hanya akan melahirkan kekecewaan, keputusasaan, dan rasa tidak berdaya. Makna inna lillahi adalah kunci untuk mengubah perspektif hidup secara total. Ketika kita memahami bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya, maka kita tidak lagi melihat diri sebagai korban, tetapi sebagai bagian dari sebuah narasi ilahi yang agung. Setiap kesulitan adalah bagian dari proses pembentukan diri. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang akan membawa kita pada pertumbuhan yang lebih besar. Dengan perspektif ini, kita akan mulai melihat hikmah di balik setiap kejadian. Kita akan melihat bahwa musibah bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Kita akan melihat bahwa kehilangan bukan untuk membuat kita miskin, tapi untuk mengajarkan kita tentang kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kekayaan batin. Perspektif ini juga membuat kita lebih mudah untuk memaafkan. Memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita, dan yang lebih penting, memaafkan diri kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan bahwa Allah adalah yang Maha Pemaaf. Dengan melepaskan beban dendam dan penyesalan, kita akan menemukan kebebasan yang sejati. Perubahan perspektif ini adalah fondasi dari kebahagiaan yang berkelanjutan. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kita bisa bahagia bahkan saat kita tidak memiliki apa-apa, karena kebahagiaan kita datang dari kesadaran bahwa kita adalah miliknya. Kita adalah ciptaan yang dicintai oleh Sang Pencipta alam semesta. Ketika kita mengubah perspektif kita mengubah realitas kita. Dunia akan terlihat berbeda, orang-orang akan terlihat berbeda, dan yang paling penting, kita akan melihat diri kita sendiri dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih penuh kasih, lebih penuh kesabaran, dan lebih penuh harapan. Mengamalkan hakikat lillahi. Setelah memahami makna inna lillahi, langkah selanjutnya adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tanpa praktik hanyalah teori. Mengamalkan hakikat lillahi berarti menjadikan setiap tindakan kita sebagai wujud dari kesadaran bahwa kita adalah miliknya. Bagaimana cara mengamalkannya? Mulailah dengan hal-hal kecil. Setiap kali Anda merasa marah, ingatlah bahwa amarah itu juga miliknya. Serahkan amarah itu kepadanya dan mohonlah agar ia menggantinya dengan ketenangan. Setiap kali Anda merasa cemas, ingatlah bahwa rezeki dan takdir ada di tangannya. Serahkan kecemasan itu kepadanya dan percayalah bahwa ia akan mencukupi segala kebutuhan Anda. Mengamalkan lillahi juga berarti memberikan yang terbaik dari diri kita dalam setiap hal yang kita lakukan. Ketika kita bekerja, kita tidak lagi bekerja hanya untuk gaji, tetapi sebagai wujud ibadah kepadanya. Ketika kita membantu orang lain, kita tidak lagi mengharapkan balasan, tetapi sebagai wujud cinta kita kepadanya yang termanifestasi dalam diri orang lain. Amalkan hakikat ini dengan berzikir. Zikir bukanlah sekadar mengulang kata-kata. Zikir adalah kesadaran. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita harus benar-benar menyadari bahwa Allah Maha Besar, jauh lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita harus benar-benar menyadari bahwa segala puji hanya miliknya. Ini adalah sebuah perjalanan tanpa akhir. Tidak ada garis finish. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk lebih dekat kepadanya. Setiap hari adalah kesempatan untuk mengamalkan hakikat lillahi dan rajiun. Dengan mengamalkan ini, hidup kita akan menjadi lebih bermakna. Kita tidak lagi hidup dalam kebetulan. Kita hidup dalam sebuah skenario ilahi yang indah. Setiap tarikan napas adalah sebuah anugerah. Setiap langkah adalah sebuah petunjuk. Dan setiap kesulitan adalah sebuah pelajaran.
kebahagiaan sejati yang abadi. Pada akhirnya, tujuan dari seluruh perjalanan ini adalah untuk menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kondisi luar. Kebahagiaan yang tidak akan hilang saat harta lenyap atau saat orang yang kita cintai pergi. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari kesadaran bahwa kita adalah miliknya. Kebahagiaan ini adalah hasil dari hidup yang penuh kesadaran. Kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kesadaran bahwa kita dicintai oleh Sang Pencipta alam semesta, yang mengetahui setiap detail dari diri kita. Dengan pemahaman ini, kita akan hidup dalam syukur yang konstan. Kita akan bersyukur atas segala yang kita miliki, dan bersyukur atas segala yang tidak kita miliki. Kita akan bersyukur atas setiap kebahagiaan dan bersyukur atas setiap ujian. Karena kita tahu semuanya datang darinya dan semuanya adalah untuk kebaikan kita. Kebahagiaan sejati ini juga adalah kebebasan. Kebebasan dari rasa takut, dari keserakahan, dan dari kecemasan. Kebebasan untuk menjadi diri kita yang sejati, tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain. Pada akhirnya makna innalillahi adalah sebuah deklarasi, sebuah proklamasi. Aku berasal darinya dan tujuanku adalah kembali kepadanya dalam kesadaran. Ini adalah janji yang harus kita genggam erat dan sebuah peta yang harus kita ikuti seumur hidup. Semoga perjalanan ini membuka mata hati kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi honor innalillahi bukan hanya tentang musibah atau kematian. Ini adalah deklarasi, aku berasal darinya dan tujuanku adalah kembali kepadanya dalam kesadaran. Mulai sekarang, ketika mendengar kalimat ini, coba renungkan sejenak. Jadikan ia pengingat untuk menengok ke dalam. Apakah aku sudah hidup sesuai dengan hakikat lillahi? Semoga perjalanan ini membuka mata hati kita. Mari bagikan pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Apa yang paling mengena dari pembahasan ini? Jangan lupa like dan subscribe untuk konten pencerahan berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan menuju sang sejati.